Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai sumber data kependudukan, yaitu kompetensi dasarnya menjelaskan dan menganalisis sumber data kependudukan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai permasalahan penduduk di Indonesia. Tentunya untuk mengetahui permasalahan penduduk yang ada di Indonesia, datanya itu dari mana? Nah, kita di sini tentu membutuhkan pengumpulan data kependudukan. Data kependudukan ini masih kita belajar mengenai demografi. Data kependudukan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sensus penduduk, yang kedua registrasi penduduk, dan yang ketiga yaitu survei. Kita lihat yang pertama yaitu sensus penduduk. Sensus ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sensere, yang artinya menghitung atau menaksir. Nah, sensus di sini suatu keseluruhan usaha dari pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penerbitan dari keterangan-keterangan yang bersifat demografis, ekonomis, dan sosial dari seluruh penduduk suatu negara atau daerah teritorial tertentu pada suatu waktu tertentu atau jangka waktu yang pendek. Ya, di sini sampai saat ini sensus penduduk di Indonesia sudah dilakukan sebanyak 8 kali. Yang terakhir berarti kemarin tahun 2010, itu yang ke-8 kalinya. Sensus ini terbagi menjadi 2 jenis sensus. Yang pertama yaitu sensus de jure, kemudian sensus yang kedua yaitu sensus de facto. Sensus de jure di sini dilakukan pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal dalam wilayah sensus. Sementara sensus de facto dilakukan terhadap setiap orang yang berada dalam wilayah sensus. Misalnya, si A tinggal di kota B, sementara ketika pencatatan sensus ternyata dia faktanya ada di wilayah A. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu metode sensus itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu metode sensus canvasser dan yang kedua metode householder. Metode canvasser ini metode wawancara langsung. Jadi petugas sensus datang mewawancarai langsung kepada rumah penduduk, kepada penduduk datang ke rumah-rumahnya. Sementara metode householder dilakukan oleh setiap kepala keluarga. Di sini pengiriman daftar pertanyaan itu dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti oleh petugas sensus atau melalui layanan pos, mengisi formulir. Pada tahun 2020 lalu kan kita mengisinya berdasarkan householder mengenai berdasarkan online ya, kita mengisi melalui online registrasinya. Baik, kesalahan sensus di sini ada 3. Yang pertama, kesalahannya bisa error of coverage, artinya tidak seluruh penduduk tercacah atau tercacah 2 kali. Misalkan di sini saya tinggal di Bandung, misalkan kota Bandung, ternyata terdata juga di Kabupaten Bandung Barat, misalkan. Nah, itu artinya ada error kesalahan atau tercacah 2 kali. Yang kedua, error of content, kesalahan pelaporan dari responden. Responden misalkan melaporkan, ketika ayahnya melaporkan A dan ibunya melaporkan B. Nah, ini kesalahan pelaporan dari responden atau penduduknya. Error of estimate, ini kesalahan data yang berasal dari petugas. Petugasnya sendiri salah
menceklis atau menuliskan atau kurang mendengar informasi yang disampaikan oleh responden. Baik, waktu pelaksanaan sensus kan tadi sudah dijelaskan bahwa kita telah melakukan sensus ini 8 kali sampai yang terakhir 2020 lalu ya. Nah, maaf tadi 2010, 2020 ya. Nah, yang kedua yaitu registrasi penduduk. Registrasi di sini catatan secara kontinu atau terus-menerus yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap penduduk wilayah administrasi. Registrasi penduduk ini maaf, ini agak lama. Ya. Saya lanjutkan saja. Registrasi penduduk ini dilakukan misalkan setiap hari kejadiannya, yang penting itu dialami oleh penduduk. Misalkan nih ada data perkawinan, data perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya itu dilakukan setiap hari oleh bagian orang-orang desa atau RT RW, nanti diregistrasi kepada kantor desa. Di sini bersifat pasif, jenis datanya yang dicatat meliputi kelahiran, kematian, kemudian mobilitas horizontal atau vertikal, perkawinan, perceraian. Nah, ini yang dicatatnya ya. Yang ketiga yaitu survei penduduk. Survei merupakan pencacahan penduduk, metode dengan cara mengambil contoh daerah. Jadi, pencacahan penduduk metode survei ini tidak dilakukan di seluruh wilayah negara, melainkan hanya pada daerah-daerah tertentu yang dianggap mewakili seluruh wilayah tersebut. Jadi biasanya survei ini telah dilakukan misalkan oleh Badan Pusat Statistik. Contohnya misalkan survei sosial dan ekonomi nasional atau Susenas, dan survei penduduk antar sensus atau Supas biasanya dilakukan oleh badan-badan pusat ya di sini. Baik, untuk pengetahuan di sini, jadi kita simpulkan dulu, sumber data kependudukan itu ada 3. Yang pertama tadi sensus penduduk, kedua registrasi penduduk, ketiga survei penduduk ya. Nah, sumber ini sangat diperlukan sekali untuk apa nantinya? Untuk pengembangan wilayah, untuk memetakan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah pada 10 atau 20 tahun mendatang. Ya, apa yang harus disediakan oleh pemerintah yang telah kita bahas, misalkan sarana pendidikan, sarana kesehatan, kemudian apalagi fasilitas-fasilitas yang harus ada di wilayah mana, kemudian nah ini dilakukan untuk menunjang kualitas penduduk yang lebih baik ya, untuk menjadikan kualitas penduduk di Indonesia lebih baik dan menuju ke Indonesia maju ya, menjadi negara maju. Begitu. Di sini Ibu akan memberikan info geografika sebelum menutup pembelajaran. John Grown, seorang pedagang Inggris, diakui sebagai bapak studi kependudukan. Dia menerbitkan sebuah artikel di London pada tahun 1662 dengan judul Pengamatan Alami dan Politik yang dibuat berdasarkan nota kematian atau Bill of the Mortality. Artikel ini berisi analisis kuantitatif mengenai mortalitas. Artikel tersebut didasarkan pada pelaporan pemakaman penduduk. Ground mengumpulkan data yang dimuat dalam laporan ini selama periode 1604 sampai 1661 dan mempersiapkan sebagai laporan yang sistematis dan efektif. Laporan ini monumental dalam sejarah studi kependudukan ya. Jadi John Ground ini bapak studi kependudukan. Baik anak-anak, terima kasih. Materi pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Silahkan kerjakan tugasnya pada e-learning, kemudian jangan lupa absennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.